menjelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Buddha di dunia. Yang pertama yaitu sosial. Sang Buddha merupakan salah satu pemimpin yang menjadi kekuatan sosial melalui pemikirannya yang maju dalam konteks kesetaraan dan toleransi beragama. Pada konteks sejarah India, dapat dilihat bahwa masyarakatnya masih terpaku ke dalam sistem kasta. Namun, Sang Buddha menjadi pendobrak dengan menerima murid tanpa melihat status sosialnya. Ide Sang Buddha ditegaskan pemimpin spiritual Tibet atau yang dikenal dengan Y.M. Dalai Lama. Mereka mengatakan bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama, namun dari berbagai macam tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat manusia menjadi lebih baik. Jadi di dunia ini sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Dengan kita menyetarakan tanpa membeda-bedakan dan saling mentoleransi, maka kita dapat hidup dengan rukun antar personal maupun antar kelompok. Yang kedua yaitu politik. Menurut Buddha Dharma, manusia merupakan makhluk yang luhur dan bermartabat. Manusia berpolitik sebagai penata kehidupan bersama. Seharusnya dapat memberikan ruang kebebasan dan membantu aktualisasi manusia melalui penataan sumber kekuasaan dan institusi sosial yang adil. Sang Buddha mengatakan bahwa jika penguasa suatu negara adil dan baik, maka menterinya akan menjadi adil dan baik. Dan ketika menterinya adil dan baik, maka pejabatnya akan menjadi adil dan baik. Dan ketika pejabat adil dan baik, maka rakyatnya akan menjadi baik. Dan ketika rakyatnya baik, maka manusia akan menjadi baik. Pendekatan agama Buddha terhadap politik merupakan salah satu moral dan tanggung jawab penggunaan kekuatan masyarakat. Sang Buddha selalu mengkhotbahkan tanpa kekerasan dan kedamaian sebagai peran yang universal. Sang Buddha merupakan tokoh yang berani turun secara pribadi untuk mencegah terjadinya pertikaian. Beliau menguraikan ketegangan suku Sakya dan suku Kolya yang siap berperang di atas sungai air sungai Rahini. Beliau juga meminta kepada Raja Ajatasattu agar tidak menyerang Raja Vaji dengan cara berdiskusi agar pemerintahan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ekonomi. Agama Buddha tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan kekayaan yang sifatnya materi. Tetapi agama Buddha selalu mengajarkan agar mencari kekayaan dengan cara yang baik dan benar. Contohnya adalah Sang Buddha selalu menasihati kepada para pedagang agar para pedagang tidak melakukan penipuan, baik melalui alat ukur timbangan maupun uang. Agama Buddha juga memberikan anjuran kepada umatnya untuk mengembangkan kesejahteraan materi dan batin. Agama Buddha mengajarkan loba atau keserakahan dan dosa akan menghambat seseorang mengembangkan pandangan yang menitik beratkan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan materi dan kekayaan batin. Kekayaan batin adalah kekayaan yang tidak dapat dicuri. Ya, saya Kudus Mansyah dengan nomor induk mahasiswa 18184 akan menjelaskan tentang kekuatan sosial politik ekonomi agama Buddha di Indonesia. Nah, sistem politik itu dapat menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tapi ada
atas kekuatan moral mereka. Dan yang kedua, ada Sang Buddha mendorong kerjasama sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat modern. Yang ketiga, Sang Buddha sebagai anggota Buddha dituntun oleh Dhamma dan Vinaya atau singkatnya aturan hukum. Nah, yang keempat ada Sang Buddha mendorong konsultasi jiwa dan proses demokrasi. Terus yang selanjutnya adalah komunitas umat Buddha Indonesia berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang secara budaya, etnis, dan agama yang beragam. Keanekaragaman ini disatukan merupakan semua yang bineka tunggal ika, yang pada implikasinya bahwa setiap masyarakat agama perlu mengembangkan toleransi dan terciptanya kerukunan dan persatuan. Pada dasarnya, masyarakat menunjukkan karakteristik asli masyarakat yang mengikuti gotong royong, toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta kejujuran antara manusia. Kebudayaan saling tolong-menolong dan gotong royong saling diterapkan masyarakat setempat, walaupun pada dasarnya terdapat sebagai berbagai macam lapisan masyarakat yang berbeda strata dan jenis agama, namun kondisi ini menjadi suatu keharmonisan di antara lingkup masyarakat. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran yang ada di agama Buddha. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aliran Theravada atau Hinayana, dan yang kedua adalah Mahayana. Nah, aliran ini juga bisa disebut dengan mazhab. Seperti yang ada dalam Islam, ada mazhab Syafi'i, Maliki, dan yang lain-lain. Nah, di agama Buddha juga terdapat beberapa aliran. Yang pertama ini Theravada. Kenapa sih disebut dengan aliran Theravada? Nah, aliran Theravada itu memiliki arti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Maksudnya apa? Aliran ini telah ditemukan sudah lama, yaitu pada zaman dahulu, dan menjadi salah satu sumber dari pengikutnya. Nah, kita bisa menemukan pengikut dari aliran Theravada ini ada di Sri Lanka. Nah, penduduknya itu 70% memakai aliran Theravada. Di Asia juga seperti itu. Contohnya ada di Kamboja, Laos, kemudian Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Nah, kemudian prinsip dasar aliran Theravada yakni ada 4. Yang pertama ada Duha, kedua Duha Samudaya, ketiga Duha Nirodha, dan yang keempat Duha Nirodha Gamini Patipada. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Duha. Jadi Duha itu memiliki arti juga dengan duka atau penderitaan. Nah, biasanya hal ini berkaitan langsung dengan duniawi. Seperti contohnya adalah tentang kelahiran, penyakit, penuaan, hingga kematian, dan juga sifatnya berubah-ubah. Seperti contohnya, hari ini kita memiliki rasa senang, besok sedih. Hari ini kita sehat, besok sakit, seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah Duha Samudaya atau dari sebab duha. Nah, Duha Samudaya ini biasanya berkaitan langsung dengan nafsu yang tinggi dan juga ketidaktahuan seseorang. Nah, hal ini bisa diketahui dengan panca indera. Seperti kita menginginkan kejayaan selama-lamanya, padahal itu tidak bisa. Nah, ini menjadi Duha Samudaya. Kemudian poin 3, Duha Nirodha atau kebenaran tentang lenyapnya duka. Nah, bisa kita artikan sebagai akhir penderitaan. Mungkin maksudnya adalah tobat. Nah, maksudnya di sini seseorang tidak mungkin mendapatkan seluruh dunia sesuai yang diinginkannya. Jadi mereka itu sudah sadar bahwa yang ada di dunia ini mereka tidak akan bisa memilikinya selamanya. Mungkin ini dari awal mula dari tobatnya seseorang Hindu Buddha itu. Nah, nanti hingga mencapai nirwana atau kesucian. Nah, poin terakhir yaitu Duha Nirodha Gamini Patipada. Apa itu? Yakni kebenaran tentang jalan akhir duha. Nah, di sini maksudnya adalah jika kita menginginkan Duha Nirodha, kita harus melewati Duha Nirodha Gamini Patipada, yakni jalan menuju itu nirwana. Mungkin seperti itu.
aliran selanjutnya adalah aliran Mahayana. Nah, Mahayana ini diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kendaraan besar. Mahayana menjadi gerakan pembaruan Buddhisme. Kurang lebih pembaruan ini telah ada sejak abad pertama sebelum Masehi, yang membawa pembaruan lebih fleksibel dibandingkan dengan pada zaman dahulu, yaitu sangat kaku. Nah, pergerakan Mahayana diawali dengan pandangan sebagai kelompok yang kemudian masing-masing mereka berorientasi kepada kitab suci tertentu. Nah, gerakan ini berhasil membawa visi Buddha ke Asia Utara dan Timur, yang kemudian mengajarkan dan mengkhotbahkan beberapa sutra. Nah, perkembangan ini bisa kita bagi menjadi 3, yaitu pada periode awal, periode pertengahan, dan periode akhir. Nah, periode awal ini ada sejak abad pertama sebelum Masehi yang berakhir pada abad ketiga. Nah, periode ini berhasil menggabungkan keyakinan dan praktik dharma. Hal itu dibuktikan dengan adanya sutra-sutra yang ditulis pada saat itu. Nah, periode pertengahan ini berhasil mengembangkan intelektual yang khususnya diperoleh oleh non-Buddhisme, yakni adalah Hinduisme. Nah, pada saat itu akhirnya mereka dipaksa untuk mengembangkan sebuah landasan filosofis juga logika yang cukup kuat guna dibuktikan dengan bergesernya Buddhisme ke bidang filsafat. Nah, yang ketiga adalah periode akhir. Periode ini diawali dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, di sini ada beberapa kecenderungan seperti pembuatan simbol-simbol. Contohnya adalah mudra atau sikap tangan saat melakukan sadhana atau ritual vigrayana dan mantra, atau bisa disebut dengan dharani. Nah, di sini cita-cita tertinggi yang diinginkan oleh aliran Mahayana yakni untuk menjadi bodhisattva. Tentunya sangat bertolak belakang dengan aliran sebelumnya, yaitu aliran Theravada. Nah, kalau aliran Theravada itu hanya berfokus pada pelepasan diri, sedangkan aliran Theravada ini, maksudnya Mahayana ini, berfokus untuk menjadi bodhisattva, atau nantinya mereka menjadi pembimbing jalan kepada makhluk atau kepada orang lain agar mereka menuju jalan yang benar. Jadi sangat bertolak belakang sekali dengan aliran Theravada. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang relasi antara agama Islam dengan Buddha. Kita akan mengambil contoh di Thailand, tepatnya di daerah Patani. Nah, di sana sendiri pemerintahannya dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Nah, di sini raja memiliki peran yang sangat penting terhadap rakyatnya, baik pada agama Islam maupun agama Buddha sendiri. Akan tetapi ada beberapa kelompok yang tidak menyetujuinya dan tidak menyukainya. Nah, beberapa kelompok tersebut ingin memisahkan diri ke Patani Darussalam atau negara asalnya. Nah, namun Raja Bhumibol memberi kebijakan kepada masyarakat muslim lokal untuk menjadi bagian dari pemerintahan politiknya dengan tujuan agar muslim lokal dapat memenuhi segala keinginannya serta kebutuhannya agar terjamin kehidupan yang damai, khususnya relasi dalam bidang agama. Jadi raja itu memberikan kebijakan kebebasan terhadap umat Islam di seluruh Thailand atau di Patani untuk memenuhi umat muslim agar umat muslim di sana menjadi agama yang kedua yang dipenuhi. Dengan demikian umat Islam di sana menjadi salah satu bagian terbesar kedua setelah agama Buddha. Nah, kemudian dalam bidang sosial budaya di Patani,
Nah, di Patani sendiri mereka memiliki dua kebudayaan, yakni kebudayaan Muslim dan kebudayaan Buddha. Contohnya dalam berpakaian, banyak dari Muslim yang memakai sarung-sarungan atau baju ala-ala Arab, karena banyak dari mereka juga yang menempuh pendidikan di Arab seperti itu. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi umat Buddha dan Islam di Indonesia dan di Kabupaten Banyumas. Yang pertama adalah di Indonesia. Agama Buddha dan Islam sejatinya memiliki interaksi yang terjalin secara kuat sejak dari 1000 tahun silam. Umat Islam dan Buddha sudah hidup berdampingan sejak lama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti aspek militer, ekonomi, politik, dan juga sosial. Islam telah mengakui adanya agama Buddha dalam perspektif sejarahnya. Begitupun sebaliknya, Buddha mengakui adanya Islam dilihat dari sejarahnya. Relasi yang baik antara umat Buddha dan Islam dapat dilihat dari beberapa daerah yang mampu membuktikan bahwa umat Buddha dan Islam mampu hidup berdampingan dengan damai. Daerah tersebut diantaranya: yang pertama, relasi umat Buddha dan Islam dapat dilihat di Kabupaten Sukoharjo. Umat Buddha dan Islam di wilayah tersebut dinilai sudah memahami bagaimana cara mengatur hubungan sosial. Komunikasi antar budaya yang dinilai efektif sudah tercapai dengan cara menekankan hubungan sosial dengan saling memahami antar umat beragama. Meskipun mayoritas masyarakat daerah Budayan menganut agama Islam, namun hal tersebut tidak membuat umat Buddha yang berada di lingkungan tersebut merasa terasingkan. Untuk membangun relasi antara dua agama agar tetap erat dan tidak terpecah, masyarakat biasanya menghindari perilaku-perilaku yang dianggap negatif. Yang kedua yaitu Kota Serang, tepatnya ada di Desa Banten. Kerukunan yang tercipta juga tidak jauh dari adanya komunikasi yang baik antar umat beragama. Masyarakat Banten menggunakan komunikasi secara primer, yaitu umat Buddha dan Islam melakukan komunikasi secara langsung menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipilih karena kedua agama tersebut memiliki bahasa yang berbeda, yakni bahasa Jawa Serang dan bahasa Cina. Selain itu, penjaga vihara tempat beribadah umat Buddha juga mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Bahkan hanya beberapa penjaga yang berasal dari agama Buddha. Komunikasi antara penjaga vihara yang dimana terdapat mayoritas penduduk agama Islam juga tercipta dengan baik tanpa adanya konflik. Mereka saling bekerja sama dalam bekerja. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan agar terciptanya suasana lingkungan yang damai tanpa adanya memandang kelas sosial dan juga agama. Yang selanjutnya adalah kawasan Huja Mandala yang ada di Bali. Dalam kawasan Huja Mandala terdapat 5 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan juga Hindu. Dengan adanya perbedaan agama di kawasan Huja Mandala tidak membuat masyarakat terjebak dalam konflik. Masyarakat di kawasan tersebut tidak sungkan untuk saling membantu dan saling menjaga pada saat melakukan dan memperingati acara keagamaan. Apabila umat Islam sedang memperingati acara keagamaan, umat Buddha dan juga umat yang lainnya biasanya membantu berjaga saat acara berlangsung. Hal tersebut bertujuan agar acara berjalan dengan lancar dan hikmat. Relasi umat Buddha dan Islam di Indonesia terdapat juga di Kelurahan Sago, Pekanbaru Riau. Masyarakat Sago merupakan masyarakat dengan bermacam-macam agama dan juga etnis. Terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat Sago, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Sudah lazim apabila terdapat masyarakat heterogen dalam agama dan juga etnis, pasti sangat rentan akan adanya konflik. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Sago. Di wilayah tersebut, pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya dapat hidup saling berdampingan, dan hingga saat ini belum pernah terjadi adanya sebuah konflik. Hal
Hal tersebut dikarenakan masyarakat Sago sangat memupuk toleransi. Hal tersebut terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Sago. Di antaranya adalah yang pertama, masyarakat Sago saling menjaga dan melindungi. Lalu yang kedua, masyarakat Sago bersaing secara sehat dalam berekonomi. Hal ini dibuktikan apabila masyarakat Sago yang beragama Buddha membuka warung, mereka akan mencantumkan label halal pada makanan yang memang benar-benar halal. Dan mereka tidak mencantumkan label halal pada makanan yang tidak dapat dimakan oleh masyarakat Islam. Lalu yang ketiga, masyarakat Sago selalu menjaga ketentraman dalam bermasyarakat. Yang keempat, masyarakat Sago merasa bersaudara meskipun mereka berbeda etnis dan juga agama. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, masyarakat Sago selalu menjaga sikap toleransi. Lalu yang keenam, masyarakat Sago saling tolong-menolong dalam hal apapun. Lalu yang ketujuh, masyarakat Sago selalu bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan. Relasi antara umat Buddha dan Islam juga terlihat di Kabupaten Banyumas. Mayoritas penduduk Banyumas memang menganut agama Islam, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat yang menganut agama Islam menjadi intoleran. Salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang mengedepankan toleransi, salah satunya ialah Desa Banjar Panipen yang berada di Supiu. Adaptasi antara individu yang terdapat di desa tersebut terbangun sangat baik dengan adanya kegiatan rutinan yang diadakan setiap tahunnya, yakni budaya satu suro dan ritual mandi di Kali Cawang pada malam bulan purnama, serta berlanjut dengan adanya inisiasi pengembangan wisata yang memberikan pemahaman atas rasa kebersamaan dan juga toleransi. Kegiatan keagamaan masing-masing dilakukan tanpa adanya rasa saling benci di antara umat beragama yang berada di desa tersebut. Terdapat ritual dan acara keagamaan yang dilakukan bersamaan antara umat Buddha dan juga Islam. Masyarakat sekitar juga sudah terbiasa berbaur antara umat Buddha dan juga umat Islam. Pada saat umat Islam memperingati hari besar seperti Idul Adha dan memotong hewan kurban, mereka tetap membagikan hewan kurban tersebut kepada tetangga mereka yang notabene memeluk agama Buddha. Selain itu, di Desa Banjar Panipen juga diadakan kegiatan kemasyarakat lainnya yang bertujuan untuk tetap memupuk kebersamaan antar masyarakat umat beragama. Hal tersebut diantaranya ialah seperti arisan dan kenduri-kenduri